Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pemirsa? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap menjaga protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sahabat pemirsa, terkait gigi, masalah yang paling sering dijumpai yaitu masalah gigi berlubang dan karang gigi. Untuk itu, terkait bagaimana tips mencegah keadaan ini, kali ini kita hadirkan seorang dokter gigi. Beliau adalah Dr. Gigi Julia Maharani. Setelah mengikuti kegiatan ini, sahabat pemirsa akan mengetahui, pertama, apa saja sih keluhan gigi dan mulut yang paling sering terjadi, kemudian bagaimana keadaan ini bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, apa bahayanya, bagaimana perawatan yang benar, dan bagaimana juga pencegahan terjadinya keadaan ini. Dan tentunya yang terakhir, terkait dengan kesehatan gigi, akan ditunjukkan bagaimana teknik menyikat gigi yang benar. Jadi, yuk kita simak sama-sama sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Yuk. Baik, terima kasih kepada Dr. Tri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut. Untuk hari ini, topik yang akan kita jelaskan yaitu mengenai karies, gigi berlubang, dan juga karang gigi. Jadi, untuk keluhan gigi dan mulut yang paling sering terjadi pada orang umumnya itu adalah gigi berlubang, dan keluhan adanya karang gigi. Juga sering ada juga keluhan gusi berdarah. Yang menyebabkan gigi berlubang itu apa ya dan bagaimana prosesnya? Yang menyebabkan gigi berlubang itu penyebab utamanya adalah bakteri yang sebenarnya tidak bisa hanya disebabkan oleh bakteri itu saja, karena normalnya sebenarnya di dalam rongga mulut kita juga terdapat bakteri dalam jumlah yang seimbang jika kondisi rongga mulut kita bisa terjaga dengan baik. Namun jika tidak terjaga dengan baik, ditambah banyak faktor seperti pola makan yang tidak baik, penyikatan gigi yang tidak benar dan tidak teratur, dapat menyebabkan gigi berlubang. Apakah karies dan karang gigi itu sama atau berbeda? Sebenarnya berbeda. Karies itu merupakan nama lain dari gigi berlubang. Jadi istilah kedokteran gigi untuk gigi berlubang di dunia kedokteran gigi itu lebih dikenal dengan istilah karies. Sedangkan karang gigi itu adalah pembentukan kalkulus dalam istilah kedokteran gigi. Mungkin pada orang awam lebih sering tampilannya itu terdapat seperti ada penumpukan sesuatu yang keras pada permukaan gigi, terkadang dalam jumlah sedikit, terkadang juga bisa dalam keseluruhan permukaan gigi. Apakah karang gigi itu berbahaya untuk kondisi rongga mulut? Sebenarnya karang gigi itu sangat tidak baik untuk kondisi kesehatan gigi dan mulut kita, karena walaupun yang dia tidak menimbulkan keluhan sakit, karang gigi ini bisa menimbulkan peradangan pada gusi. Umumnya yang sering dikeluhkan yaitu adanya keluhan gusi berdarah, misalnya pada saat mengikat gigi, busanya itu sering sudah terlihat ada merah-merah. Kemudian kadang-kadang untuk kasus yang parah, itu tersentuh saja sudah spontan, atau mungkin kita pernah melihat orang-orang di sekitar kita kalau tersenyum, itu ada sedikit merah-merah gitu di antara celah-celah giginya. Gitu. Jadi sebenarnya karang gigi ini sangat tidak baik karena bisa merusak gusi, mengakibatkan gusi juga turun. Terkadang kita bisa lihat kalau di usia pasien yang udah tua, terkadang giginya nampak panjang-panjang. Itu sebenarnya karena biasanya pasien tidak pernah membersihkan karang gigi, yang akhirnya bisa menimbulkan kegoyangan gigi. Untuk perawatannya, apa perawatan pada gigi berlubang dan karang gigi? Kalau untuk gigi berlubang, perawatannya itu harus ke dokter gigi, ditambalkan giginya. Jadi pada gigi yang berlubang itu, dokter gigi nanti akan menyingkirkan bagian gigi yang sudah membusuk, kemudian akan dilakukan penambalan. Sebaiknya gigi berlubang ini harus segera ditambal
segera sebelum ada keluhan, baik itu keluhan sakit maupun keluhan ngilu. Kalau misalnya sudah terjadi ada keluhan sakit gigi, nantinya perawatannya akan lebih kompleks dan biayanya juga bisa lebih mahal. Kalau untuk penyingkiran karang gigi, itu wajib juga harus di dokter gigi, karena karang gigi itu sifatnya sangat keras. Jadi tidak bisa disingkirkan secara manual hanya dengan kekuatan kita menggunakan sikat gigi. Tetap ada bagian gigi-gigi kita yang tidak terjangkau oleh bulu sikat gigi seperti di antara celah dua gigi ataupun di parit-parit kecil di atas permukaan kunyah gigi. Mungkin kita tahu kan ada yang seperti parit-parit halus. Biasanya lebih sering terjadi gigi berlubang pada permukaan-permukaan itu. Jadi untuk teknik untuk mencegah bagaimana terjadinya gigi berlubang dan pembentukan karang gigi, yang paling penting adalah yang pertama untuk mencegah gigi berlubang dan pembentukan karang gigi, harus menyikat gigi pada waktu yang tepat dan frekuensi yang benar. Waktu yang tepat itu bukan saat mandi. Waktu yang tepat itu yaitu pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi malam tidak boleh mengkonsumsi apapun kecuali air putih. Kemudian harus mengurangi jenis makanan yang sifatnya lebih manis-manis, asam-asam, harus mengurangi frekuensi ngemil, karena makanan yang manis-manis dan asam-asam lebih gampang merusak gigi-gigi dengan menghancurkan mineral-mineral pada gigi yang awalnya bisa rapuh, kemudian lubangnya jadi besar. Nah, untuk karang gigi sendiri, sering orang bertanya, kenapa ya dok nggak bisa dengan sikat gigi saja tetap masih terbentuk gitu. Memang tetap pasti terbentuk karena tetap ada bagian dari gigi yang tidak sanggup dijangkau oleh bulu sikat gigi. Jadi kalau misalnya ke dokter gigi untuk menyingkirkan karang gigi, jangan tunggu karang giginya banyak. Sebenarnya tetap ada, bahkan tidak disadari oleh pasien sendiri, jadi harus kontrol setiap 6 bulan sekali. Kalau kita teratur, kontrol 6 bulan sekali, pasti nggak akan kecolongan. Kalaupun ada lubang kecil, langsung bisa kita tambal. Gitu. Mungkin untuk yang terakhir kali, saya akan menunjukkan bagaimana cara teknik menyikat gigi yang benar. Ini di sini saya ada contoh model gigi, kemudian ada contoh sikat giginya. Jadi cara yang benar itu adalah dengan menyikat gigi dengan menempatkan bulu sikat gigi kita 45 derajat agak miring ke arah gusi. Jadi nggak lurus begini saja, agak miring ke arah gusi, kemudian disikat seperti gini agak bergetar, kemudian ditarik ke arah bawah. Begitu juga yang dari arah bawah harus agak miring, jangan langsung lurus gini. Semua permukaan itu harus wajib terkena, baik permukaan luar, permukaan depan, permukaan kunyah di atas ini harus kena, kemudian permukaan dalam di atas juga harus kena semua gitu. Si penyikatan giginya harus terkena semua dengan permukaannya. Jadi kalau menyikat gigi, saran saya juga paling baik itu harus menggunakan cermin yang nggak usah besar-besar, cermin yang kecil. Terkadang saat kita sudah membilas mulut kita, masih ada menempel seperti plak, mungkin warnanya agak bening, itu sebaiknya disikat saja gitu. Jadi kadang-kadang kalau tanpa cermin masih kurang maksimal gitu. Itu yang paling penting. Jadi untuk kesimpulannya, karies dan karang gigi itu merupakan masalah yang paling umum terjadi yang dihadapi oleh dokter gigi, dan saya rasa lebih dari 90% masyarakat kita pasti mempunyai masalah gigi berlubang dan karang gigi. Pencegahannya itu harus sikat gigi teratur pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian kita harus mengurangi makan makanan yang manis dan makan makanan yang asam, mengurangi waktu ngemil,
itu sangat berpengaruh. Kemudian sebenarnya apalagi untuk anak-anak ya, sebagai tambahan, tidak boleh dibiasakan untuk memberikan susu sampai anak tertidur. Biasanya itu bisa mengakibatkan karies keseluruhan gigi gitu. Jadi itu sangat mengganggu yang mengakibatkan anak nanti akan susah makan, bakal pilih-pilih makan, jadi bisa juga mengganggu tumbuh kembang atau sering sekali terjadi infeksi gigi. Itu sangat penting juga sebenarnya untuk orang tua yang mempunyai anak kecil. Juga untuk teknik penyikatan giginya harus melewati semua permukaan gigi. Begitu, Dok. Terima kasih Dr. Gigi Julia Maharani atas penjelasannya yang sangat lengkap dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua terkait bagaimana perawatan gigi yang baik dan benar. Baik sahabat pemirsa, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.